Yo, minasan! Kembali lagi di Surat Komik. Bagaimana puasa kalian? Masih lancar kan? Mudah-mudahan para minasan bisa berpuasa full dan tanpa sengaja terminum es teh manis dan termakan ayam penyet. Di video kali ini, si monster jenius aktor kita kembali lagi untuk memamerkan kejeniusannya. Bagi kalian yang penasaran, ini cerita apa sih? Langsung aja klik link in description, biar tahu jalan cerita sebelumnya. Kalau begitu, langsung aja kita mulai. Dari episode yang lalu, produser Manwo dan temannya masih belum selesai minum-minum di warung. Produser Manwo memuji-muji kejeniusan berakting Wojin. Penulis Dongchun yang menulis naskah detektif agensi berkata bahwa Wojin pasti menjanjikan. Namun dengan wajah yang lesu, dia juga berkata, "Aku sudah menyerah akan film pendek detektif agensi. Sekarang aku hanya sedikit lelah." Keesokan harinya, tim produksi Profiler Hanryang membuat promosi membabi buta untuk meningkatkan popularitas drama mereka. Bahkan, penulis drama tersebut Park Eun-mi juga memberikan pernyataan bahwa akan ada adegan luar biasa yang akan dilakukan oleh seorang aktor. Hal itu membuat jagat dunia maya heboh tentang drama Profiler Hanryang. Sutradara Dongchun yang sedang berada di sebuah kafe untuk pertemuan melihat kehebohan Profiler Hanryang dan merasa bangga pada temannya produser Manwoo. Namun, dia juga merasa iri karena karyanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Begitu yang dia pikirkan sampai si Woo-jin datang. Dengan aura misteriusnya, Woo-jin muncul dari bayang-bayang. Si Dongchun awalnya mengira bahwa Woo-jin adalah aktor dari perusahaan partner bisnisnya, dan menyambut Woo-jin kemudian langsung menyuruh Woo-jin buat nunjukin aktingnya. Woo-jin pun berakting naskah detektif agensi. Pada pertemuan pertama, Dongchun merasa tidak percaya karena sikap acuh tak acuh Woo-jin. Namun, saat melihat akting Woo-jin, Dongchun terkesima dan berkata bahwa dia melihat langsung Kim Ryu-jin, nama karakter utama dalam naskahnya. Rasa kagum Dongchun sirna saat partner bisnisnya GGO Entertainment yang telat tiba-tiba datang. Dongchun kaget karena dia mengira Woo-jin adalah aktor dari perusahaan tersebut. Kemudian Woo-jin berkata, "Saya tidak kenal dengan mereka." Dongchun kebingungan dan bertanya siapa si Woo-jin sebenarnya. Woo-jin hanya menjawab, "Saya Kang Woo-jin." Woo-jin yang melihat suasana kebingungan langsung izin pergi. Dongchun kemudian memanggil Woo-jin, namun Woo-jin tetap pergi dan Dongchun terkaget karena dia mendengar nama Kang Woo-jin dari Hyung-nimnya, produser Manwoo. Produser Manwoo yang sedang meeting tiba-tiba mendapatkan telepon dari Dongchun. Awalnya Manwoo ingin langsung mengakhiri telepon karena dia sedang meeting. Namun, Dongchun langsung menceritakan tentang Woo-jin dan mendeskripsikan ciri-cirinya. Produser Manwoo pun berkata, "Lah, kok bisa tahu?" Dongchun berkata lagi, "Hari ini ada aktor bernama Kang Woo-jin datang ke sini." Sontak produser Manwoo kaget dan menyebutkan nama Woo-jin. Penulis Eun-mi dan bidadari si Woo-jin, si Yeon, juga terkaget karena nama Woo-jin disebut-sebut. Produser Manwoo kemudian bertanya lagi, "Ngapain dia ke sana?" Dongchun menjawab, "Dia menunjukkan skill aktingnya. Dia berakting dengan sempurna dan sangat-sangat nyata." Produser Manwoo berkata dengan sok tenang, "Memang begitu aktingnya. Dan satu hal yang bisa kukatakan, Sang Phoenix terbang ke arahmu dengan sendirinya. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau akan sangat menyesalinya." Dongsun pun bertanya lagi, "Apa memang seluar biasa itu dia?" Produser Manwoo menjawab, "Dia memiliki sesuatu yang misterius dan unik, dan dia terlihat sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang aktor top. Kami bertemu Woo-jin karena kami melakukan casting, tapi dia datang sendiri ke tempatmu. Dia pasti tertarik dengan karyamu." Dongchun yang mendengar itu terkaget dan berkata, "Apakah benar begitu?" Produser Manwoo berkata lagi,
Sudah pasti begitu. Aku akan memberikanmu nomornya dan kau pastikan untuk bertemu dia lagi. Produser Manwo kemudian melanjutkan meeting yang membahas tentang lokasi pembacaan naskah Profiler Hanriang. Kembali ke si Wujin yang baru selesai mandi. Dia mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Wujin mengangkat telepon tersebut dan ternyata yang menelponnya adalah sutradara Dongchun. Si Dongchun ngajakin Wujin ketemu lagi besok di kafe dekat rumah si Wujin. Besoknya Wujin datang ke kafe tersebut dan menemui sutradara Dongchun. Dongchun kemudian bertanya tentang pendapat Wujin mengenai karyanya detektif agensi. Wujin dengan santai berkata, "Sebuah karya yang memikatku." Wajah Dongchun memerah dan meneteskan air mata. Dongchun berkata dalam hati, "Naskah yang selalu diremehkan orang-orang mendapatkan pengakuan." Kemudian berkata pada Wujin, "Terima kasih Wujin." Wujin kebingungan melihat hal itu dan berkata dalam hati, "Kenapa si rahang kotak ini tiba-tiba menangis? Apa karena kata memikat? Padahal aku hanya berkata sopan." Kemudian Dongchun bertanya lagi pada Wujin, bagian mana yang menarik dari naskah detektif agensi? Wujin pun menjelaskan dengan detail dan panjang lebar. Mendengar hal itu, Dongchun berkata lagi dalam hatinya, bagaimana mungkin dia bisa tahu sedetail ini? Dia pasti sudah membaca naskahku puluhan kali. Tidak, atau mungkin sudah ratusan kali. Melihat antusias si Wojin yang sebenarnya tidak antusias, Dongchun membulatkan tekadnya untuk mencurahkan semua keringat dan darahnya pada karyanya detektif agensi, yang sempat hendak dibuangnya dan berkata, "Wujin, jadilah pemeran utama untuk detektif agensi." Dongchun menjelaskan lagi bahwa detektif agensi ini bukan film yang ditujukan untuk publik, namun akan dikirim ke festival film yang bernama Miss and Sin Short Film Festival. Festival itu adalah tempat berkumpulnya para ahli pembuat film. Juri di festival tersebut adalah sutradara-sutradara ternama yang dimana membuat penilaian menjadi sangat ketat. Bahkan, dari 20 tahun festival tersebut diselenggarakan, hanya 10 karya yang mendapatkan hadiah utama. Wujin sama sekali tidak mengetahui festival itu, namun dia harus tetap stay cool dan berkata, "Oh, begitu ya." Dongchun pun berkata bahwa dia akan memulai dari awal lagi dan membuang semua investor yang setengah hati atau bahkan merendahkan karyanya demi si Wujin. Wujin merasa tidak enak dan berkata, "Pak Sutradara, Anda tidak perlu memaksakan diri." Dongchun kemudian berkata dengan mata berapi-api, "Ini tidak paksaan, ini sebuah keharusan. Kau tidak perlu memikirkan apapun. Yang perlu kau lakukan hanyalah berakting." Karena melihat kesungguhan Dongchun, serta memang tujuan Wujin memerankan pemeran utama detektif agensi, Wujin pun menyetujui ajakan si Dongchun. Sutradara Dongchun langsung memutuskan kontrak pada GGO Entertainment, dan CEO perusahaan itu kesal dengan keputusan Dongchun. Si CEO bertanya kenapa si Dongchun melakukan hal itu sambil merendahkan naskah detektif agensi. Mereka pun memulai skema untuk menghalangi sutradara Dongchun dengan menyebarkan rumor kalau naskah detektif agensi adalah naskah sampah yang tidak akan menghasilkan uang kepada perusahaan-perusahaan yang serupa. Dan GGO Entertainment memilih naskah lain dan hendak bersaing dengan detektif agensi di festival Miss and Sin. Beralih ke bidadari Yeon, si Yeon penasaran mengenai Wojin dan bertanya pada produser Manwoo perihal saat meeting, produser Manwoo menyebutkan nama Wojin. Produser berkata bahwa Wojin mengambil job film pendek yang berjudul Detektif Agensi. Si Yeon ternyata sangat penasaran pada akting Wojin dan ingin terus melihat Wojin berakting. Karena hal itu, si Yeon berencana untuk ikut dalam film pendek tersebut dan meminta tolong pada CEO agensinya yang bernama Choi Sung-geon. Si Sung-geon bertanya kenapa dia mau berperan di film pendek. Si Yeon pun menjelaskan tentang bakat luar biasa Wujin. Dan karena tidak kenal, si Sung-geon awalnya ragu. Namun, karena desakan si Yeon, mau tidak mau, si Sung-geon mengizinkannya. Mereka pun mencari tahu perihal detektif agensi dan menemukan fakta
bahwa perusahaan yang ingin memproduksi detektif agensi sedang dijelek-jelekkan. Kemudian bidadari Yeon meyakinkan Sung Geon untuk berinvestasi pada detektif agensi. Beralih ke MC kita yang cool, Woo Jin baru tiba di kantor produser Manwoo dan penulis Eunmi karena ingin membahas perihal pembacaan naskah yang akan diadakan di luar kota dan penyerahan naskah yang sudah jadi. Di sela-sela pembicaraan, produser Manwoo penasaran kenapa Woo Jin memilih film pendek detektif agensi, padahal sudah mengambil peran di acara besar Profiler Hanryang. Woo Jin dengan tegas dan cool berkata, "Itu karena firasatku." Pada awalnya produser Manwoo kaget dan bertanya, "Apa kau memang memiliki firasat yang bagus?" Woo Jin menjawab, "Ya, firasatku selalu bagus." Produser mulai berpikiran liar lagi berkata bahwa Woo Jin benar-benar luar biasa. Bukan hanya memiliki bakat akting bak monster, namun juga memiliki firasat atau intuisi yang bagus pula. Ya, padahal sebenarnya karena kotak hitam si Woo Jin memberi skor B pada naskah detektif agensi. Kemudian Woo Jin pamit karena diajak meeting sama sutradara Dong Chun. Meeting tersebut hanya untuk meminta maaf karena sutradara kesusahan untuk mencari investor dan berencana untuk menghapus beberapa bagian dari naskah untuk memangkas dana yang dibutuhkan untuk syuting film. Woo Jin berkata kalau dihilangkan akan menurunkan kualitas filmnya. Sutradara pun sedih dan menyayangkan, kemudian berkata lebih baik menurun daripada tidak bisa diproduksi sama sekali. Di saat-saat sutradara Dong Chun lagi galau, tiba-tiba si Yeon datang dan berkata ingin ikut mengambil peran dalam film tersebut. Sutradara Dong Chun dan Woo Jin kaget karena kedatangan si Yeon. Setelah berbasa-basi, si Yeon pun berkata akan mengambil peran istri yang ada di naskah detektif agensi. Pak sutradara pun senang karena si Yeon ikut dalam film pendeknya. Namun, Pak sutradara berkata tidak akan mampu untuk membayar gaji si Yeon. Si Yeon pun berkata, BW agensi tempat si Yeon berada ingin berinvestasi pada Pak sutradara. Pak sutradara pun menerima karena memang lagi butuh dana investasi. Si Yeon juga meminta untuk keikutsertaannya dirahasiakan. Si Woo Jin kembali ke rumahnya dan hendak melihat naskah drama yang diterimanya dari penulis Eunmi. Woo Jin pun masuk ke dalam ruang kotak hitam. Woo Jin menemukan bahwa tingkatannya meningkat, yang awalnya A menjadi A+. Dan karena semangatnya, si Woo Jin pun mensimulasikan semua peran demi menambah pengalaman. Keesokan harinya, Woo Jin tiba di acara pembacaan naskah. Karena tidak ada yang tahu si Woo Jin berperan sebagai asisten manajer Park, dia pun dihadang dan ditanyai oleh staf penjaga pintu. Sebelum sempat menjawab, si Yeon datang membantu dan masuk bersama dengan si Woo Jin. Di dalam, Woo Jin bertemu dengan pemeran utama Profiler Hanryang yang bernama Ryu Jeongmin. Ryu Jeongmin datang menyapa si Yeon dan salah menyangka kalau si Woo Jin adalah manajer si Yeon. Saat Woo Jin mau menjelaskan, si Jeongmin berlari ke arah produser Manwoo dan penulis Eunmi yang baru tiba. Si Jeongmin bertanya di mana orang yang memerankan asisten manajer Park. Produser Manwoo pun menunjuk Woo Jin. Tuh! Semua orang yang berada di lokasi langsung melihat ke arah Woo Jin. Woo Jin pun memperkenalkan diri. Orang-orang yang tadinya penasaran langsung bertanya-tanya, siapa si Woo Jin ini? Si Jeongmin pun sedikit mengeluh dan berkata, bukankah Anda tidak pernah mempekerjakan pemula? Produser Manwoo pun menjawab, kau akan tahu setelah pembacaan naskah dimulai. Pembacaan naskah pun dimulai. Woo Jin memperhatikan setiap orang yang membaca naskah dan sedikit mengoreksi intonasi bicara mereka di dalam hati. Lalu, tibalah saat si Woo Jin melakukan pembacaan naskah. Produser Manwoo berkata bahwa ini adalah pembacaan tunggal, dan beraktinglah secukupnya. Si Woo Jin gak ngerti secukupnya itu seberapa, jadi dia hanya menggunakan setengah dari akting yang dialaminya di dalam kotak hitam. Semua mata pun tertuju pada Woo Jin. Woo Jin memejamkan matanya dan kemudian aura wajah dan nada Woo Jin berubah. Semua orang merinding melihat akting si Woo Jin, mau itu produser Manwoo, penulis Eunmi, si Jeongnim,
Bahkan si Yeon beserta kru lainnya, semuanya merinding. Si Jeongmin pun yang katanya artis top berkata, "Hah? Apa itu akting secukupnya? Bagaimana kalau akting seriusnya?" Pembacaan naskah pun berlanjut. Di tengah-tengah pembacaan naskah, seorang artis veteran melihat Jeongnim dan berkata, "Jangan lengah. Aku tidak tahu dari mana monster sepertinya berasal. Tapi jika kau lengah sedikit saja, kau akan termakan oleh bakat akting orang itu." Pembacaan naskah pun selesai, dan semua orang masih membahas akting Woo-jin yang membuat merinding tadi. Di sisi lain, Woo-jin, topik utama pembicaraan, lagi mikirin kalau dia akan makan sebanyak-banyaknya saat makan-makan nanti. Tiba-tiba datang pewawancara dari The Making, acara yang menampilkan behind the scene untuk profiler Hanryang. Mereka bertanya berapa lama Woo-jin melakukan analisa naskah. Karena Woo-jin takut jawabannya akan membuat blunder, Woo-jin membalas, "Saya hanya menyukai naskahnya saja kok." Penulis Eunmi di sebelahnya kegirangan karena perkataan Woo-jin. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah Woo-jin pernah bergabung dengan panggung teater? Semua orang di lokasi nge-freeze, ingin mendengar jawaban Woo-jin. Woo-jin pun membalas, "Tidak, aku berlatih secara otodidak." Semua orang mulai keheranan karena akting seperti itu tidak akan bisa dilakukan saat berlatih sendiri. Si Woo-jin pun ikut kebingungan dan memutuskan untuk melarikan diri. Si Sung-geon, CEO BW Entertainment, penasaran dan bertanya pada si Yeon, apakah benar dia belajar otodidak. Si Yeon membalas, "Benar kok. Jika Opa mencari pun, Opa tidak akan menemukan informasi apapun." Si Sung-geon berkata pada awalnya aku tidak tertarik pada si Woo-jin ini. Namun, saat melihat aktingnya tadi, dia bukan cuma meniru karakter, namun menjadi karakter itu sendiri. Benar-benar monster jenius. Kemudian si Yeon bertanya, "Apa kamu akan diam saja, Opa?" Si Sung-geon membalas, "Mana mungkin, aku juga menginginkan orang itu." Acara pun berubah ke acara makan-makan setelah pembacaan naskah. Semua orang masih membicarakan akting si Woo-jin tadi. Bahkan, ada yang mulai menjelek-jelekkannya berkata tidak punya sopan santun karena tidak ikut makan-makan bersama. Si Seongmin pun yang mendengar hal itu sedikit membela si Woo-jin. Dan karena hal itu, suasana kru mulai bersemangat agar tidak kalah bersaing dengan si Woo-jin. Ya, meskipun si Woo-jin ketiduran di kamarnya. Karena si Woo-jin lagi ketiduran, aku yang bakal gantiin closingannya ya. Sekian alur cerita kali ini. Oh iya, aku buat alur ceritanya per 5 atau 6 chapter ya, biar durasi videonya nggak kelamaan. Ya, kalau ada masukan kalian tulis aja di komentar. Ntar aku baca dan coba terapin di video berikutnya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan uploadan selanjutnya. Jane! Can someone give me the